Selamat pagi, Bu Clay dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai strategic planning. Kelompok kami terdiri dari Sahde Mirsya 19005, Bernardus Yoga Bagas 19029, Francisca Cabrini Nadia 040. Selanjutnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah tahap dalam memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Rencana strategi juga berupa pernyataan formal yang berisi rencana spesifik tentang bagaimana dapat mencapai tujuan. Next. Selanjutnya ada hubungan dengan perumusan strategi. Dalam perumusan strategi, manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Terdapat perbedaan antara dua proses manajemen, yaitu perumusan strategi dan perencanaan strategi. Perumusan strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategi merupakan proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Proses perencanaan strategi kemudian mengambil cita-cita dan strategi yang telah ditentukan dan mengembangkan program-program yang akan dilaksanakan strategi dalam mencapai cita-cita tersebut secara efektif dan efisien. Contoh dari perumusan tersebut adalah sejumlah masalah implementasi yang harus diselesaikan, berupa apakah masalah tersebut akan diversifikasi melalui akuisisi atau melalui pertumbuhan organik, lini produk mana yang akan ditemukan, apakah membuat sendiri atau membeli dari luar. Sedangkan contoh dari perencanaan strategi adalah berupa dokumen yang menjelaskan bagaimana keputusan strategi akan diimplementasikan. Perumusan strategi sebaiknya merupakan aktivitas di mana pemikiran yang kreatif dan inovatif sangat dianjurkan. Next. Selanjutnya ada evolusi perencanaan strategi. Pada 50 tahun yang lalu, proses perencanaan strategi di hampir semua organisasi adalah tidak sistematis. Beberapa perusahaan memulai sistem perencanaan strategi formal di akhir tahun 1950-an. Tetapi hampir semua usaha-usaha awal tersebut merupakan suatu kegagalan. Hal ini disebabkan karena adaptasi minor dari sistem pembuatan anggaran yang ada. Seiring berjalannya waktu, manajemen mengambil pelajaran dari pengalaman mereka bahwa tujuannya adalah untuk mengambil pilihan yang sulit di antara program-program alternatif yang ada, dan bukan untuk mengeksplorasi angka-angka serinci anggaran. Pada saat ini, banyak organisasi yang menghargai keunggulan dari pembuatan rencana untuk 3-5 tahun ke depan. Praktik menyatakan bahwa rencana tersebut dalam dokumen atau model formal adalah luas, tetapi bukan berarti diterima secara universal. Jumlah rincian secara umum jauh lebih sedikit daripada tahun 1950-an. Next. Selanjutnya ada manfaat dan keterbatasan perencanaan strategi. Yang pertama, kerangka untuk pengembangan anggaran. Penting bagi manajemen untuk membuat komitmen sumber daya untuk tahun mendatang dengan ide yang jelas tentang ke arah mana organisasi tersebut akan menjadi suatu rencana yang strategis. Yang kedua, alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategi formal adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang unggul dalam melengkapi para manajer dengan suatu pemikiran tentang strategi dan mengimplementasikannya. Yang ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen berpikir jangka panjang. Proses perencanaan strategi formal memaksa para manajer untuk menyediakan waktu guna memikirkan masalah jangka panjang yang sangat penting. Yang keempat, alat untuk menyejajarkan dengan strategi korporat. Debat, diskusi, dan negosiasi merupakan hal yang terjadi selama proses perencanaan strategi korporat.
Menyatukan dan menyejajarkan manajer dengan strategi korporat harus dilakukan secara mengungkapkan implikasi dari strategi korporat bagi manajer individual. Dan yang kelima, yang terakhir, keterbatasan. Keterbatasan dalam perencanaan strategi adalah selalu ada bahaya bahwa perencanaan berakhir hanya menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi, dan tanpa memikirkan pemikiran strategis. Next. Selanjutnya, struktur dan isi program. Dalam organisasi industrial, program merupakan produk atau keluarga produk ditambah penelitian dan pengembangan, aktivitas umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan, atau aktivitas lain yang tidak sesuai dengan lini produk saat ini. Dalam organisasi jasa, program cenderung berkaitan dengan jenis jasa yang diberikan entitas tersebut. Lalu, dalam organisasi jasa multi-unit, setiap unit atau wilayah geografis merupakan suatu program. Rencana strategis biasanya mencakup periode 5 tahun ke depan. Konsekuensi dari keputusan untuk memasarkan produk untuk memperoleh aktiva modal yang baru tidak dapat sepenuhnya dirasakan dalam periode yang pendek. Terdapat banyak organisasi yang membuat rencana yang sangat kasar yang mencakup di atas 5 tahun. Sehingga rencana strategis hanya dapat mencakup 3 tahun ke depan. Next. Selanjutnya, hubungan organisasional. Proses perencanaan strategi melibatkan manajemen senior dan manajemen dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab lainnya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dan eksekutif unit bisnis dengan cara menyediakan rangkaian aktivitas terjadwal melalui dari mana mereka dapat mencapai sekelompok tujuan yang disetujui bersama. Dalam beberapa organisasi, controller organisasi membuat rencana strategis, sementara dalam organisasi lainnya terdapat staf perencanaan tersendiri. Controller mungkin hanya memiliki keahlian utama dalam teknik-teknik analisis yang terinci yang diperlukan untuk menyesuaikan anggaran tahunan dan analisis varian antar jumlah aktual yang dianggarkan. Selain controller, anggota staf kantor pusat memfasilitasi proses perencanaan strategi, tetapi mereka sebaiknya tidak terlalu ikut campur. Peranan terbaik dari anggota staf adalah sebagai katalis, yaitu mereka memastikan bahwa proses tersebut dilaksanakan dengan seharusnya, tetapi mereka tidak mengambil keputusan program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya ada menganalisis usulan program baru. Supaya bisa meningkatkan perusahaan agar lebih berkembang, diperlukan adanya ide atau inovasi baru dalam kegiatan-kegiatannya. Sumber ide ini berasal dari setiap unit bisnis dan bagian-bagiannya yang ada di perusahaan tersebut. Setelah ide-ide tersebut tersampaikan, akan ada pembahasan lebih lanjut terutama mengenai kemampuan perusahaan, serta membahas usulan-usulan yang akan direncanakan. Nah, untuk menetapkan keputusan, ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, ada analisis investasi modal, kemudian yang kedua ada pengaturan untuk analisis. Bisa next. Next lagi. Oke, yang pertama, analisis investasi modal dulu. Dalam menganalisis, sebagian besar usulan itu memerlukan modal baru yang signifikan. Analisis ini dilakukan untuk menemukan kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas yang masuk terhadap investasi yang diperlukan, serta untuk mengetahui tingkat pengembalian internal yang implisit antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Ada beberapa alasan untuk tidak memakai teknik nilai sekarang dalam menganalisis usulan. Alasannya yaitu next. Pertama, teknik ini tidak memerlukan jumlah neto. Yang kedua, estimasi yang diberikan tidak pasti sehingga sulit bagi perusahaan untuk menarik kesimpulan.
Yang ketiga, adanya perbedaan tujuan antara apa yang diasumsikan dengan apa yang diperoleh. Dan yang keempat, tidak ada cara yang layak untuk diterapkan dalam organisasi. Next. Ada solusi dalam sistem pengendalian untuk memutuskan usulan secara teratur yang dapat dianalisa, yaitu yang pertama, aturan. Dengan adanya aturan atau prosedur yang dikeluarkan, perusahaan bisa mendapat persetujuan dari pihak yang lebih tinggi. Nah, aturan ini berisi jumlah pengeluaran, pedoman, dan kriteria yang diperlukan untuk menyetujui usulan tersebut. Yang kedua, mencegah manipulasi. Berkaitan dengan aturan yang telah dibuat, apabila pihak yang mengajukan usulan merasa kurang yakin untuk bisa disetujui, itu bisa memungkinkan bagi mereka untuk melakukan kecurangan seperti menyalin data yang sudah ada sebelumnya atau memalsukan data-data supaya usulan mereka disetujui. Dan yang ketiga, model. Nah, sampling model itu digunakan untuk membuat anggaran dasar. Dalam membuat anggaran dasar ini perlu teknik spesialisasi untuk mengambil keputusan, mulai dari analisis risiko, simulasi, perencanaan, skenario, dan yang lainnya. Teknik ini penting untuk dikuasai staf perencanaan supaya bisa direalisasikan saat data sudah diterima. Yang kedua, menganalisis program berjalan. Untuk menganalisis program yang sedang berjalan, perusahaan menggunakan beberapa teknik yang bisa membantu, yaitu ada value chain analysis atau analisis rantai nilai, serta activity based costing atau ABC, atau bahasa Indonesianya perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Next. Yang pertama, kita bahas tentang value chain analysis dulu. Nah, di value chain analysis ini yang pertama ada hubungan dengan supplier. Perusahaan bisa mengurangi biaya sekaligus meningkatkan keuntungan apabila hubungan yang dijalin dengan supplier itu dikelola dengan baik. Nah, di slide ini udah ada gambar bagannya. Dari supplier ke supplier, terus diberikan ke supplier inti, terus baru diberikan kepada perusahaan. Next. Berikutnya ada hubungan dengan pelanggan. Nah, perusahaan itu nggak cuma berhubungan baik dengan supplier, tapi dengan pelanggan juga harus tetap dijaga dengan baik. Karena hubungan yang baik antara perusahaan dan pelanggan itu tidak hanya membawa keuntungan bagi perusahaan saja, tapi bagi pelanggan juga bisa memperoleh keuntungannya sendiri. Di slide juga sudah ada contoh bagannya. Jadi dari perusahaan memberi keuntungan juga bagi pelanggan, dan dari pelanggan juga bisa memberi keuntungan ke pelanggan yang lain. Nanti bisa jadi pelanggan yang lain itu ikut datang ke perusahaan. Nah, itu otomatis keuntungan dari perusahaan akan bertambah. Next. Dan yang ketiga, ada hubungan proses dengan rantai nilai dari perusahaan. Value chain analysis ini menyatakan bahwa setiap aktivitas nilai individual yang terjadi di perusahaan itu saling bergantung satu sama lain. Nah, supaya bisa menganalisis proses yang terjadi pada suatu value chain, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi dari seluruh aktivitas yang terjadi. Efisiensinya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, efisiensi bagian dalam. Itu efisiensi yang dilakukan lebih dahulu dari bagian produksi. Efisiensi ini bisa ditingkatkan mulai dari hal-hal mendasar seperti mengurangi jumlah vendor, menempatkan pesanan secara otomatis menggunakan komputer, meningkatkan pertanggungjawaban atas kualitas supplier, hingga menekan biaya inspeksi. Kemudian efisiensi yang kedua adalah bagian produksi. Nah, efisiensi ini ditingkatkan dengan cara meningkatkan otomasi, menggunakan teknologi yang lebih canggih, terus mengatur ulang mesin ke bagiannya masing-masing untuk melakukan langkah produksi yang lebih lanjut, serta
meningkatkan sistem pengendalian produksi. Dan efisiensi yang terakhir adalah bagian luar, yang merupakan pengiriman dari perusahaan ke pelanggan. Efisiensi ini bisa ditingkatkan dengan cara penerapan digitalisasi ekonomi yang bisa memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi dengan perusahaan, seperti memesan secara online, yang juga bisa dan juga perusahaan bisa terhubung dengan lokasi gudang, lokasi distribusi, hingga mengubah bauran transportasi. Berikutnya ada Activity Based Costing atau ABC. Peningkatan dalam penggunaan teknologi itu digunakan dalam perusahaan untuk mengarahkan perusahaan menuju perubahan dalam sistem menggunakan informasi biaya. Sistem ini membuat perusahaan mengumpulkan biaya yang berkaitan dengan bahan baku secara terpisah dari biaya produksi yang lainnya. Biaya produksi dikumpulkan untuk departemen individual dan mesin individual. Biaya ini dilakukan untuk menjalankan operasi suatu produk. Dalam pusat biaya, ada direct labor cost dan overhead cost yang digunakan untuk mengkonversi bahan baku dan komponen lainnya menjadi barang jadi. Sistem baru ini menggunakan dasar alokasi lebih dari satu. Dasar alokasi atau pemicu biaya merupakan elemen yang menjelaskan jumlah biaya yang terjadi pada pusat biaya, dan ini bisa bervariasi. Next. Berikutnya ada manfaat informasi dari ABC. ABC dapat menunjukkan bahwa produk yang memiliki banyak komponen terpisah itu biaya produksinya lebih tinggi dibandingkan produk yang komponennya lebih sedikit. Beberapa perbandingan lain juga seperti perbandingan besaran persiapan atau perubahan dalam suatu produk itu bisa menunjukkan kalau suatu produk memiliki biaya unit yang lebih besar dari produk yang lain. Nah, informasi mengenai perbandingan produk ini dapat mengarahkan perusahaan untuk melakukan perubahan kebijakan lini penuh dan lini produk terfokus, serta mengarahkan perusahaan untuk melakukan penerapan harga, pengambilan keputusan, dan jumlah produk apakah perlu ditambah atau dikurangi. Nah, keputusan dalam keputusan dalam pabrik hingga keputusan untuk desain produk itu juga dilakukan perusahaan berdasarkan informasi activity based costing. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yoga. Oke, selanjutnya adalah proses perencanaan strategis. Dalam proses perencanaan strategis itu terdapat 6 langkah. Yang pertama itu meninjau dan memperbarui rencana strategi. Dalam meninjau dan memperbarui rencana strategi bisa dilakukan dengan berdasarkan pengalaman aktual beberapa bulan pertama pada tahun berjalan. Karena hal itu bisa diterminkan melalui laporan akuntansi. Karena laporan akuntansi terkadang itu dibuat secara kuartal oleh beberapa perusahaan besar juga, jadi itu bisa dijadikan pedoman untuk melakukan peninjauan dan memperbarui rencana strategi. Kemudian hal tersebut itu bisa diekstrapolasikan untuk memperoleh estimasi terbaik untuk tahun berjalan. Biasanya, staf perencanaan melakukan pembaruan strategi tersebut dengan komputerisasi maupun dengan manual, dan manajemen akan terlibat saat ada ketidakpastian dalam pengambilan keputusan program yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah memutuskan asumsi dan pedoman. Rencana strategi yang telah diperbarui akan menimbulkan asumsi-asumsi yang secara luas. Asumsi tersebut harus diperiksa kembali dan jika diperlukan harus diubah untuk memasukkan informasi paling akhir. Kemudian dalam pembaruan yang tidak dilakukan secara rinci, akan dilakukan pendekatan secara tidak langsung untuk dijadikan sebuah dasar bagi manajemen senior tentang tujuan yang ingin dicapai dalam tahap rencana dan tentang pedoman kunci yang akan diobservasi dalam merencanakan proses mencapai tujuan perusahaan itu. Selanjutnya yang ketiga adalah iterasi dari rencana strategi. Ini merupakan iterasi yang pertama.
Dengan memakai asumsi, tujuan dan pedoman yang sudah dilakukan di atas, unit bisnis dan unit operasi lain akan membuat rancangan pertama dari rencana strategis. Hal itu akan dilakukan dengan cara memasukkan rencana operasi yang berbeda dari yang dimasukkan dalam rencana strategis tahun berjalan saat ini. Langkah keempat yaitu melakukan analisis. Saat rencana unit bisnis diterima oleh kantor pusat, rencana unit bisnis itu akan diagregasikan menjadi satu rencana bisnis korporat secara keseluruhan. Staf perencanaan dan pemasaran, produksi dan eksekutif fungsional lain di kantor pusat akan melakukan analisis rencana ini secara lebih mendalam. Kemudian analisis itu akan membantu menjaga konsistensi unit bisnis dan juga menjadi sebuah dasar diskusi antara manajemen korporat dengan manajemen unit bisnis sebagai proses perencanaan formal. Yang kelima adalah iterasi kedua dari rencana bisnis. Dari hasil analisis itu kemudian akan dilakukan revisi rencana dan beberapa unit bisnis. Revisi rencana itu tidak akan selamanya terjadi karena itu hanya menjadi kemungkinan kecil jika ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi. Tapi di samping ada revisi itu juga ada kemungkinan bahwa terjadi perubahan dalam asumsi dan pedoman yang mempengaruhi semua unit bisnis. Proses revisi ini merupakan proses yang berat karena perlu dilakukan pengambilan keputusan secara tepat dan baik. Dan yang terakhir adalah tinjauan akhir dan pengambilan keputusan. Rencana yang telah dibuat itu kemungkinan bisa direvisi saat pertemuan dengan pejabat senior korporat atau dipresentasikan saat pertemuan dengan dewan direksi juga. Setelah melewati proses itu, CEO akan melakukan persetujuan akhir sebelum proses pembuatan anggaran karena rencana strategis menjadi sebuah input penting dalam proses pembuatan anggaran. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.